warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dong. Sangat meriah banget nih DKT 17 Agustus. Oke, kembali lagi di sini kita diobrolin aja. Bareng Kaula Muda. Gimana nih, Bang? Kita mau ngobrolin apa? Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu hal yang sering beredar di masyarakat. Apa tuh? Tahu nggak lu? Gak tahu gua. Lu pernah ke hipnotis ya? Gak pernah tuh. Tapi gua pernah. Iya. Waktu zaman SMP. Hipnotis lu perempuan ya? Enggak. Gua pernah terhipnotis tentang pencurian. Pencurian apa? Sepeda motor, guys. Iya. Iya. Terus sepeda motor gua raib. Kok bisa? Karena gua terhipnotis. Oh iya, bener. Iya. Di mana? Namanya anak kecil kan dulu zaman-zaman. Lalu kecil-kecil bawa motor, nggak boleh lah. Namanya baru dikasih motor kan. Motor apa? Tahu Shogun enggak? Oh iya, yang biru ya, Shogun iya, biru coba ada hitamnya. Beda, limited. Itu itu sebenarnya motor murah, Bos. Enggak. Mahalnya ada huruf G doang. Iya. Jadi apa? Kalau nggak ada G, Soun. Kambing. Bisa itu. Iya, dulu gua. Di mana itu, Pak? Di dekat rumah. Terus? Waktu itu kan emang baru belajar motor tuh kan. Terus yaudah nih memberanikan diri untuk bawa sendiri. Bawa sendiri keliling-keliling biasa JJS. Oh iya, jalan-jalan santai. Yo, bukannya apa? Tapi Jalan-jalan sore. oh iya, bener. Terus sore nih kan. Terus gua muter tuh kan ke ada sebuah perumahan di dekat rumah gua. Di sana terus pas setelah gua jalan-jalan terus gua ketemu tuh kakak kelas gua waktu SD. Gua inget tuh waktu SD. Nah, dia memberhentikan gua, Bang. Formal banget gitu ya. Gua formal banget. Iya, memberhentikan gua. Bal, berhenti gitu ya? Bal, berhenti gitu kan. Anterin gua ke anu gitu. Terus Anu. berarti yang hipnotis lu abang-abangan lu dong. Iya. Wah, kurang ajar lu. Dia langsung yaudah sini motor gue pinjem. Terus lu Gue kasih sudah berapa? nungguin ya menang baik. Tiba-tiba gue tersadar lah. Iya, Motor gue kemana gitu kan? Nah, tapi sama juga waktu itu adek gue tuh ada Lutfi tuh. Iya, kenapa dia tuh? Motornya motor itu cengcorang tuh, motor cengcorang. Iya. FQ. Iya. Sorry guys. Iya. Itu gue inget banget harinya entah hari Senin apa Selasa lah, 2 hari itulah. Gue habis pulang pengajian di kampung hutan. Iya. Bal. Terus? Nah, Lupin habis pulang sekolah apa main gue lupa. Pulang lah dia nih naik motor cengcorang itu. Iya, kan cengcorang. kan kalau motor cengcorang suara knalpotnya gede ya. Iya. Gitu kan ya. Nah, pulang Bocah racing berarti. iya bicara racing ya, nah udah gitu pulang singkat cerita lah dia ini menang banget aduh mah. Iya, kenapa dia tuh, Bang? Kenapa lu? Motor nggak ada lah. Iya. Motor apa? Motor Motor kemana? kenapa? Dibawa. Iya, di bawah siapa? Dibawa sama siapa? Sama dua orang. Emang apa? Ya, lu juga nggak tahu. Gitu katanya. Ditukar sama apa tuh motor? Ditukar sama Beras 3 liter. sama omongan janji manis. Oh gitu. Iya. Janji manis, hati-hati deh kalian ya yang buat janji manis. Iya, jangan mau sama omongan yang janji manis. Dia adalah pendusta. Nih, Kita kayak lu, Bang ya. kayak Iqbal. Nggak kayak gua. Kok gua Masa sih? gua? Manis. Kalau mudah, gimana kabarnya nih? Pasti sehat-sehat dong. Dan harus selalu sehat-sehat ya nggak, Bang? Betul, harus. Karena di masa yang pandemi, Masih pandemi ya. kalau mudah harus mengikuti protokol kesehatan. Betul. Pakai masker, jaga jarak, Mencuci tangan. cuci tangan sama kaki, muka, badan, mandi aja itu mah. Iya, langsung tidur. tidur. Terus menjauhi kerumunan sama kalau nggak penting-penting banget jangan kemana-mana. Iya. Stay at home aja. Betul. Biar kita menghibur kalian-kalian semua. Oke. Gitu, Bang. Nah, hari ini gimana kalau kita bahas itu tentang hipnotis. Apa bedanya hipnotis sama hipnoterapi coba? Coba kita tanyakan Nah, langsung enggak, aja. gua nanya lu.
Gua Iya, lu tau nggak? gua nggak tahu. Makanya kita kan bakalan tanya. Oh, ada bintang tamunya. Lah ada. Gua siapa? punya. Oh, punya Barang siapa? baru. Muri Oh, coba barang baru gue coba sugap dong. yoi Boleh, panggil aja dah. kita panggil ya Panggil aja deh biar Panggil. cepet. Yaudah. ini kayak si Ferdian Oh gitu. iya Berarti kayak bisa- kacamata Oh gitu. Berarti kita wah wah gitu ya. iya langsung aja ya Iya dah kita panggilkan ya Oke, siapa dia namanya? kita sambit sambut Sambut. ini dia Kang Gendang Kang Gendang Ayo, tolong. Ini penonton juga di belakang Iya. kurang ajar juga ya. iya udah kayak lagi Lagi masak air Kayak lagi sabri lu ya Lu, masa gua ganteng-ganteng ini sapi. Udah kita panggil aja buruan. ayo kita panggilkan dia jing 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 Deng. Bang Bawa aja deh. Bang Fadil ini dia sedang merapikan dulu. A few moments later. Ini siapa ini? Nah, siapa? Bang Fadil. Oh, dia ini yang ahlinya. Dia. Oh, dia. Cinta yang kutunggu. Ya. Eko Jamil emang. Sehat, Bang. Sehat, Ya alhamdulillah. Allah, Bang Sehat. kita. Bang kita ini. Ini gue lepas aja masker ya. Masker lepas aja, Bang. Pas. Kan tetap protokol Iya, kesehatan. pasti itu aja. Makanya kita jaga jarak kan gua di bawah. Oh iya, siap. Iya, Abang di atas. Tapi emang hobi gua di bawah, Bang. Oh gitu. Iya, jarang gua di atas. Nggak kuat ya? Kuat-kuat juga sih, cuma emang lebih enak di bawah aja gua mah. Hmm. Waktu Iya. duduk kalau di atas tahan sama perut. Duduk ya betul dah. Tuh kan tuh, iya kan? Ini buka apa, Bang? Biasalah. Biasa lah apa? Biasa. Biasa dia tim senyap tuh nggak? Senyap, Iya, iya. senyap tiba nimbu. Wah, luar biasa. Gimana nih? Dari dulu Bang. Dari gua? Iya. Ya emang apa pagi pasti emang dari gua, Bral. Lu Iya. mah kan orang yang tiba menikmati hasil doang. Bisa itu tahu, Pak. Iya, duduk. Hai. Wah. Gitu doang. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Apa-apa gua. Udah, Bang. Udah tenang. Banyak makan tenang emang lu. Nih, Bang, gini, Bang. Kan Siap. sekarang ini kan banyak di pinggir-pinggir jalan tuh sama di sekarang ini lagi banyak tuh tentang hipnoterapi yang pengobatan orang menghilangkan rasa takut, kayak takut tinggian, takut akan Fobia. fobia lah itulah. Nah, maksud gua beda nggak sih, Bang, hipnotis sama hipnoterapi itu apa sama? Jadi dasarnya kalau hipnotis atau hipnoterapi, Iya. khususnya tadi yang di jalan ya, orang-orang kena tipu, Iya. orang-orang kena kemalingan ya, atau kena apa ya namanya ya, kena Kayak pencurian gitu ya. bukan kena pengalian. Sebenarnya itu bukan dikategorikan hipnotis, tapi sebenarnya itu tuh dikategorikannya itu adalah trik manipulasi. Trik manipulasi bukan hipnotis. Karena kalau hipnotis itu kita ada prosesnya untuk masuk ke alam bawah sadar, nggak mudah secepat seperti itu. Nah itu, jadi kalau di pinggir jalan itu orang yang kena yang sebut bisa dibilang hipnotis ya, itu lain. Itu hanya manipulasi aja, manipulasi pikiran dia dibuat sibuk, akhirnya barang dia tuh bisa diambil. Pernah ada cerita anak kecil itu ke warung. Ketika anak kecil itu ke warung, ya habis itu ada bapak-bapak beli beras 2 karung. Ya tadi saya lihat ada manipulasinya. Ketika beli beras 2 karung, minjem motor sama adanya. Dia minjem motor sebentar. Nih beras 1 taruh di sini, 1 taruh di sini. Nanti balik lagi. Manipulasi kan. Akhirnya itu berasnya itu dibawa sama bapaknya itu sama motornya. Akhirnya nggak balik lagi.
Nah, itu Berarti sering, Bang. motor sama beras tukeran. Nah, sering itu Nih, sering. nih, tadi nih, dia Bener. cerita nih tadi nih. Tetangga pun kejadian seperti itu. Jadi motor itu bisa ditukar, kayak misalkan dia masih bocah ya, es krim atau apa, dia dengan dia langsung kayak mau aja gitu. Sering banget dengar kayak gitu tuh. Berarti kok hipnotis itu bisa bisa disebut juga dengan ilmu hitam dong, Bang? Maksudnya Semacam kayak gendam ya, apa? Bukan, jadi kalau hipnotis itu yang acara di TV-TV ya. Iya. Ya, acara di TV itu stage hipnotis, itu permainan. Kita buat lucu-lucuan. Itu bukan acting. Yang dilakukan sama master-master yang di TV itu beneran. Jadi bukan rekayasa. Jadi dia mengikuti apa perintah yang kita lakukan. Tapi ada prosesnya. Apabila dia tidak mau ya nggak akan bisa. Nah, kalau yang di jalan kok selalu berhasil? Ya karena manipulasi. Kalau manipulasi itu kita bisa ngebuat apa aja gitu. Trik-trik seperti itu. karena memang manipulasi itu tadi itu ya. Iya betul, karena manipulasi. Kalau hipnoterapi itu apa? Nah kalau hipnoterapi adalah suatu pengobatan, di mana dia itu masuk ke alam bawah sadar dulu, habis dimasukin ke alam bawah sadar, lalu kita ubah. Contoh, misalkan dia fobia sama, Nih kayak dia nih, dia takut tinggi nih. Dia takut tinggi. ya misalkan fobia, Jalan gini. kayak habis sunat ya. Iya. Iya, Kemarin gua ke Purwakarta tuh, lewat jembatan bambu. iya. Caranya gitu bang, pegangan. Gitu deh. Nggak gitu juga. Emang begitu. Nggak lebay gitu. Ya emang begitu. Terus bang? Jadi kalau misalkan fobia, contohnya fobia cacing ya. Kalau fobia cacing itu misalkan dia kan pasti ada memori dia. Memori dulunya dia Iya, kenapa bisa kenapa? takut Iya, kan gitu. iya, iya. Nah, cara mengobatinnya Traumatik ya gitu. sedikit. Trauma. Jadi masuk alam bawah sadar dulu, masuk ke memori yang pertama kali dia melihat cacing itu gelinya seperti apa, diubah jadi cinta sama cacing, jadi suka sama cacing itu menyenangkan. Akhirnya ketika dia balik ke alam sadar, dia akan ingat memori pertama kali kenal cacing. Akhirnya makanya dia bakal berubah gitu. Kalau terus pengobatannya itu kan tadi bang pengobatan tuh, apa proses cuma sekali atau emang beberapa kali? Tergantung, kita kasih anchor sih. Anchor itu jadi misalkan kita kasih kalau saya biasanya ngasih cincin. Jadi cincin. Jadi ketika dia ingat cincin itu dia akan nggak takut. Bahwa cincin itu kebahagiaan bagi dia. Jadi ketika dia, makanya setiap pagi itu dia rutin misalkan mainin cincin gitu. Jadi setiap dia muter cincin adalah suatu kebahagiaan bagi dia. Kebahagiaan, ketenangan gitu. Maka alam bawah sadar akan mengikuti perintah yang dia masukkan. Makanya segala sesuatu kalau kita mengatakan negatif akan terjadi negatif. Kalau kita mengatakan positif akan terjadi positif. Nah itu benar. Kenapa? Karena alam bawah sadar bisa merekam semua itu. Oh berarti itu begini bang. Ya. Ucapan itu adalah sesuatu hal yang bakal terjadi gitu Nah ya. itu. Kalau Jadi emang ucapan kita pikirannya adalah hal-hal yang bisa terjadi. membuat kita lakukan. Kalau emang ucapan itu negatif pasti negatif. Iya gitu. betul. Berarti Karena kata-kata itu adalah sugesti. nah, Saya waktu saya baru mau bilang itu tuh. jadi saya waktu belajar sama guru saya, apapun yang orang bicarakan kalau nggak baik nggak usah dengarkan, karena itu sugesti. Makanya ada tingkatan ketika orang itu udah pernah ngeliat orang kesurupan nggak? Pernah lah. Harus kita bedakan. Bedain. Masyarakat kita tuh banyak yang nggak tahu antara kesurupan dengan abreaksi. Ini menarik Baru nih. nih kalau muda. Iya. Ini Nih, menarik. Dengerin, ini penting. Pokoknya kalau muda harus tonton video ini, jangan skip. Ini penting. Pelajaran buat kalian semua. Nah, kesurupan dan abreaksi ya. Nah, Kalau kesurupan ada nggak bang? Ada. ada ya. Terus kalau abreaksi apa bang? Nah, abreaksi itu adalah suatu emosional dia yang dulu terpendam. Akhirnya ketika ada momen dia akan bisa melakukan dan akhirnya kayak orang kesurupan. Padahal bukan kesurupan. Sangat berbeda antara kesurupan dengan abreaksi. Suatu waktu saya datang ke Jakarta Timur, diundang gitu ya. Katanya udah 3 ustadz datang ngobatin orang kesurupan, nggak bisa. Udah dibacain ini gini gitu. Saya datang sampai rumahnya, namanya siapa? Namanya Sinta. Nah habis itu saya lihat dia pakai mukena begini, saya liatin aja. Itu mah bereaksi, bukan kesurupan. Mau dibacain apapun nggak akan mempan. Saya cuma deketin doang. Sinta, ini kenalin saya Kak Fadil ya.
Kak Fadil jauh-jauh dari Bekasi datang, ditelepon sama paman. Sinta coba deh ikutin Kak Fadil ya. Tadi Kak Fadil agak macet sih datangnya nih. Dia kan yang tadi kesurupan ngedengerin, ini maksudnya apa ya gitu kan ya. Nah akhirnya gini, coba Sinta tarik napas dalam-dalam, ikutin, buang lewat mulut, lebih tenang ya. Coba tarik napas lagi, ikutin berkali-kali gitu. Akhirnya sekarang coba buka mata, Sinta bangun, semangat, seger dan menjadi fresh. Pasti buka mata, udah dia kayak orang ini aja, kayak bangun tidur aja gitu. Dia minum air teh gitu, saya keluar gitu. Si Ustadz itu ada ngedeketin saya tuh, antum baca surah apa katanya. Dia nggak tahu kan ya. Makanya harus ada perbedaan antara abreaksi dengan kesurupan. Makanya banyak juga Ustadz yang ngeruqyah orang ketika baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, si setan ketika ngikutin gitu ya. Sebenarnya bukan ngikutin, lah dia juga bisa baca Al-Qur'an. Ketika bereaksi dia akhirnya melawan, ketika dia berbicara tuh dia ngikutin juga gitu. Terus kalau kesurupan bagaimana? Kalau kesurupan itu dia, makanya banyak juga orang yang paham hipno ya, dia menganggap kesurupan nggak ada gitu. Kalau saya kan basic sebelum belajar hipno itu kan saya juga peruqyah gitu. Saya peruqyah. Abreaksi itu kenapa ya bisa timbul abreaksi itu? Ya itu Biasanya gini, kalau abreaksi itu butuh gitu. perhatian. Contoh kita lagi di mana? Kemarin lagi camping ya. Misalnya lagi di puncak berlima nih. Terus ada cewek misalkan, dia punya beban pikiran. Terus cewek itu bengong begini. Sebenarnya dia lagi mikirin masalah dia. Kita berempat ketawa-ketawa. Tiba-tiba ini yang terjadi di masyarakat kita nih. Itu kenapa itu? Woi, dia sadar sebenarnya. Tapi karena butuh perhatian, dibuat-buat sama dia. Wah kesurupan dia, sibuk gitu. Caranya gimana ngobatinnya? Angkat, taruh kamarnya, kunci, udah bangun dia. Woi bukain ya. Itu bereaksi itu. Nah, abang belajar itu berapa lama? Belajarnya sih sebentar gitu. Cuman pemahamannya harus kita gali terus gitu. Nah itu abang belajarnya private. Kalau saya tanya nih, kita kalau memahami sesuatu harus cari pemahaman dulu, apa yakin dulu? Saya tanya sama Bang Oki sama ini. Yakin Bal. dulu kalau saya. Yakin sama? Terus paham. Cari pemahaman dulu, cari ilmu dulu gitu. Kalau gue cari ilmu dulu ya. Ingat, yakin dulu. Enggak nih, yakin dulu. Kita kalau mau mahamin sesuatu nih, kita harus yakin dulu. Nah, yakin dulu atau cari ilmunya dulu. Ayo. Yakin dulu. Oh enggak. Gue cari ilmu dulu baru gue yakinin. Oh gitu. Iya. Kenapa? Coba jawab. Ya karena kalau misalnya kita udah yakin terus ilmunya ternyata nggak sesuai apa dengan diri kita mau, kan percuma juga bang. Soalnya kita cari ilmunya udah, terus tinggal kita yakinin aja bahwa itu bisa berdampak yang baik. Nah ente kenapa bisa yakin dulu? Kalau saya jadi apapun itu ilmunya saya harus yakin dulu. Karena kalau ilmu itu kan universal, kayak umum ya, menyeluruh gitu. Banyak lah keilmuan gitu kan. Nah sebisa mungkin apa mau kuat nggak kuat itu diri kita ya harus mampu gitu. Jadi yang benar itu adalah cari pemahaman dulu. Tuh. Ya walaupun ujung-ujungnya nanti Ya. keblinger. Jadi gini, ada satu contoh. Kopi tanpa gula, hitam. Nah, terus gimana? Kalau dia udah paham, itu pahit. Tapi kalau dia bilang yakin, enggak, yakin manis. Diminum, manis apa pahit? Pahit. Jadi segala sesuatu kita cari pemahaman dulu bahwasannya kalau kopi tanpa gula itu pasti pahit. Jadi tanpa kita harus yakin atau enggak yakin, kita ngelihat, wah kopi ini kasih gula enggak, akhirnya makanya kopi itu dia udah tahu bahwasannya itu pahit. Kenapa gitu. enggak walaupun pahit ya syukurin aja. Itu kan kehidupan ente itu. Nah, kan itu jadi kembali lagi kan ke rasa syukur Iya. gitu terhadap Tuhan Yang Maha Esa gitu. Siap. Itu emang Itu curhatan dia ya. Makanya nanti di das-das bilang juga tuh. Curhatan hati iya Iqbal pasti. itu. Di situ ntar gue tulis curhatan hati seorang babang tampan. Iya. Terus lagi nungguin nyembuh penonton. Lagi lah. Terus bang. Ya terus gimana? Tadi kan Tadi itu apa? belajarnya itu abang
gimana tuh, otodidak atau abang emang belajar kita kan ada privatnya gitu ada di komunitas Oh, gitu. Dulu di Kota Bekasi itu ada namanya HMC, Hypno Magic Community gitu, pada kumpul di alun-alun gitu, banyak semua di situ tuh. Kenapa tertarik Iya, Bang. sama Kenapa, Bang? itu bang? Kenapa bang? Tadi kan sebelum dia perukiah. Iya. Dah sekarang Iya, terus kenapa pindah ke hipno. apa emang satu benang merah Atau ada kesinambungan atau apa gitu? berkaitan? Enggak, jadi gini loh, kalau hipno itu berbeda dengan rukyah ya. Kalau hipno itu luar biasa dia tuh orang-orang banyak sukses dari alam bawah sadarnya di setting tentang positif. Makanya belajar lagi ilmu the script, law of attraction, hukum tarik menarik. Di situ ada, kalau kita berpikir kebaikan terjadi kebaikan, kalau kita berpikir keburukan terjadi keburukan. Sama di Al-Quran, di hadis qudsi kan Allah mengatakan aku prasangka hamba-hambaku. Jadi kalau kita meyakinkan kebaikan maka Allah kabulkan. Makanya orang tuh meyakinkan keburukan maka Allah akan kabulkan gitu. Kata sama gue juga gitu, ngomonglah yang baik-baik, pasti Allah kabulin yang baik-baik. Iya. Kalau kita ngomong yang jelek-jelek, prasangka yang jelek-jelek, pasti nanti timbul yang jelek-jelek. Makanya pentingnya husnudzon daripada suudzon. Itu bang, makanya lu husnudzon terus sama ya Allah, itu meskipun emang lagi kos. Ya Allah. Iya betul tuh. Itu mah antum curhat. Kamu mama Dede. Gitu bang. Terus apa nih? Oh nih, saya juga masih pengen tahu bang kayak yang mentalis, sulap. Itu kan banyak persepsi orang kan kayak Deddy Corbuzier kan seorang mentalis. Kita bicara ini. Terus dia kan juga sugesti juga tuh. Apa sama dengan kayak hipnotis atau hipnotis? Berarti kalau Jadi seni magic itu ada 5. banyak. Ada mentalis tadi tuh. Kedua ada fakir, limbat. Ada ilusionis, demian. Ada klasik tuh kan. Pak Tarno mau dibantu ya. Yang kelima hipnosis atau hipnotis. 5 ini, yang 4 nih bisa dikategorikan gimmick. Gimmick itu ada alat bantu sulap gitu, sepertinya lah. Tapi kalau hipnosis itu kemurnian. Jadi kita nggak kenal sama orang gitu. Terus kita hipno, akhirnya orang itu kita mainin, dia akan nurut. Dan kalau temennya masih tetap nggak baca tentang hipno, settingan, dia nggak paham gitu. Banyak lah kita sering lihat kan ya hipno acara TV itu tuh beneran, bukan settingan gitu. Berarti hipnoterapi itu adalah suatu pengobatan yang dikhususkan tentang pikiran dong. Iya. Sugesti, penanaman kata-kata kita, apa yang kita inginkan gitu. Terus kalau misalkan kita biar caranya nih ya buat penonton saya nih ya, kalau udah di ujung di luar sana Di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti di planet bumi yang luas 14 ini, gimana caranya biar kita nggak terkena yang tadi hipnotis lah, terutama hipnotis ya bang, karena di jalan kan apalagi kalau diangkot ya tinggal misalkan tinggal Di di angkutan toilet, umum lah. toilet langsung apa itu gimana bang cara kita Tipsnya ya, tips ya, Hindarinya. supaya kita nggak kena manipulasi ya kan, supaya kita nggak kena semacamnya lah ya, yang membuat merugikan kita ya. Cara yang pertamanya ada dalam diri kita namanya little voice. Apa tuh? Melatih itu. Little voice, kita harus melatih itu. Little voice itu suara kecil, suara itu suara hati dong. itu curhatan itu. Kita harus melatih itu, Pak. Jadi kalau misalkan ada seseorang ya, misalkan saya nggak kenal ya sama teman Bang Oki nih, saya nggak kenal, dia ngobrol ke saya. Kalau kita sering melatih little voice, kita akan mengetahui diri dia ini seperti apa, diri dia ini bagaimana, kita akan mengetahui gitu. Nah, ketika kita udah masuk ke fase itu, udah, ketika dia itu seperti yang kita duga, ya udah kita nggak usah dengerin sugestinya. Dia mau gimana, bagaimana gitu, karena diri dia itu tidak baik begitu.
Terus kalau orang masyarakat yang nggak ngerti tentang little voice, bagaimana caranya untuk tipsnya lebih gampangnya? Pasti ya rata-rata orang itu akan mengetahui gitu. Ini orang tuh baik apa enggak, orang itu bagaimana gitu ya. Kita jangan mendengarkan sugesti-sugesti dia. Ingat, balik lagi ke perkataan awal. Bahwasannya perkataan itu adalah sugesti. Baik diri kita yang mengatakan diri sendiri, apalagi orang lain ngasih masukan gitu. Tuh, kalau boleh catat, perkataan adalah suatu awal mula dari tindakan. Iya. Iya. Jangan bang. Berarti harus kalau boleh sering-sering melatih little voice, suara kecil. Bersihin dulu hati kita sih, banyak zikrullah, banyakin sholat, jadi kita bisa mengetahui gitu. Bahkan ustadz saya juga bilang katanya, kalau orang-orang yang beriman, dia bisa mengetahui apa? Bisa mengetahui semut hitam di atas batu hitam di dalam gelap gulita. Coba kita bisa ngeliat nggak tuh? Nggak bisa ngelihat gitu ya. Tapi kalau orang yang beriman, Allah kasih tuh furqan namanya, pembeda. Oh ini gini gitu. Pokoknya bisa tahu lah gitu. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Yang gimana? Tipsnya? Iya, jangan mendengarkan dia gitu. Karena kalau saya mau buat jahat nih gitu ya, saya mau buat jahat sama Bang Oki nih. Iya. Bang Oki nggak dengerin saya, udah parah. Walaupun dia nggak pakai hipnotis, dia nggak pakai pengalian gitu. Gitu. Terus yang paling penting sebenarnya kita jangan pernah respon ya sama hal-hal yang mendesak atau memburu-buru. Contohnya minjem uang 100, kita nggak kenal dia nih. Dia sangat mendesaknya gitu, kita nggak kenal dia. Itu namanya overload. Pikiran kita entah dibuat mati. Akhirnya oh iya udah kasih. Akhirnya siapa gitu. Itu banyak yang terjadi. Orang ketika lagi bingung dibuat overload. Overload, tau nggak overload? Iya. Jadi kita lagi bingung nih, kita lagi ngecek apa gitu ya. Nah orang ini tahu nih, orang lagi ngecek-ngecekin, langsung dideketin, lari, bang, minjem ini. Oh iya nih, gitu. Langsung refleks, tanpa kita berpikir ini siapa. Gitu. Iya. Tuh, itu tips yang paling aman, jangan pernah kita, jangan pernah kita deketin, jangan pernah kita layanin orang-orang yang seperti itu. Gitu. Benar. Kudu makin hati-hati. Ini saya dari tadi ngomong belibet mulu nih soal dadakan ya, Bang Oki. Soalnya Memang ini bang, malum lah ya kita dadakan lah. Sekarang saya tahu lah abang ini, bang Fadirnya orang yang super sibuk kemana-mana. Kemarin pas gue telepon tuh kalau mudah lagi Kapolda Metro Jaya. sama-sama Fadil namanya. Soal Jakarta, Kapolda Metro Jaya mah. Langsung Jakarta. Iya, namanya Bapak M Fadil. Sama siapa Fadil, Nabel Fadil. Fotonya gaya banget. Tuh. Siapa yang begitu tuh? Bapak Fadil, Bapak Kapolda. Wah, sampai nyamperin Bapak Kapolda. Jadi bukan saya yang begini. Bukan Ya? iya. Ya itu. Iya. Tapi kalau bisa di apa? Praktekin gitu nggak langsung nggak ke kita? Paling saya ngasih lihatnya tuh tentang manipulasi pikiran ya, supaya apa yang kita inginkan tuh tercapai gitu. Ada pulpen nggak atau kertas gitu? Pulpen Pulpen ada pulpennya? Pulpen tadi ada. Tapi nanti ini kelihatan nggak nih? Ini. Ini kelihatan nggak? Enggak kan? Enggak. Berarti dari mana tuh? Kertas guys. Nih, kertas ulangan. Terus ada barang 5 ya? Ada apa ya? Barang 5 apa aja gitu terserah. Kayak jam, masker, korek, rokok gitu terserah dah. 2 hours later. Kalau mudah, kita mau main apa namanya ini bang? Main manipulasi pikiran. Manipulasi pikiran ini don't try at your home. Iya. Bahasa Inggris gue ya. British gang benda. Yoyoy. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang terlatih dan profesional. Sini bang, lu mau kemana? Sini aja lo, jadi keluar lo. Duduk di situ, duduk. Nah, ini bang Fadil geser nih. Coba Oke, siap. kita lihat Bang OCKY. Jadi gini nih, yang terjadi di masyarakat ini bukan hipnotis. Ya, orang katanya bilang kena hipnotis, kasih air begini. Bahkan yang telepon ya minta pulsa, minta uang, ditransfer begini. Ini yang terjadi seperti ini. Yang di masyarakat ya. Jadi kan gini, Bang Oki. Ini kan ada barang ya, 5 ya. Iya. Ada remote, spidol, korek, apa nih? Speaker ya. Sama jam ya. Saya kan nulis sesuatu dulu ya, yang saya inginkan gitu ya.
lu pakai jam. Gua malain. Jadi gini. Jadi gini. Ya. Saya kan nulis sesuatu ya di sini ya. Saya tulis di sini ya. Lalu saya taruh di sini. Iya. Oke ya. Iya. Kita bermain. Iya, sip. Ya. Sebelumnya saya tanya dulu ya. Bang Oki saya tanya dulu. Gimana sehat? Sehat. Dari mana Bang tinggalnya Bang? Tinggalnya Iya. di Banteng. Oh, di Banteng. Iya. Sibuk apa sekarang nih? Kerja aja. Kerja aja. Gimana? Lagi pusing nggak kerjaan atau lagi Gajian udah belum? oh, gitu. Masukkan Kak. Curhat. bisa disampaikan ke bupati tuh? Sampaikan ke bupati. Oh, jangan. Jangan. Nanti kan linknya kita kirim ke bupati, tenang aja. Pokoknya pekerjaan menyenangkan. Iya. Jadi tanggapan THL ini gimana Pak untuk di Kabupaten Bekasi? Bang, berarti Jadi gini. di instansi pemerintah. Oh, gitu. Ya. Oh, ini anaknya kepala dinas ya? Iya. Siap. Jadi gini. Bang Oki, ini ada barang 5 ya? Iya. Ada remote, spidol, korek, sama speaker, sama jam tangan ya? Iya. Sekarang Bang Oki fokus ya sama barang ini. Ketika difokus, pikirkan salah satu barang gitu. Pikirkan dan boleh ditunjuk. Boleh ditunjuk. Tunjuk aja. Kan dipikirin dulu ya. Enggak, tunjuk aja langsung apa? Tunjukannya langsung. Nih, remote. Remote. Iya. Nih, remote-nya saya taruh sini. Tinggal 4 lagi, Iya. pilih salah satu. Jam. Oke. Tinggal 3, pilih salah satu. Iya. Oke. Terus tinggal 2, pilih salah satu. Ini speaker. Sisanya apa? Korek. Oke ya. Jadi gini, permainannya ya. Percaya nggak Bang Oki? Saya tadi udah masukin ke alam bawah sadar Bang Oki supaya pilih sisa korek. Wah, enggak lah. Nggak percaya ya? Kita Nggak nggak bahas percaya ya? korek. Ya jadi gitu, orang-orang yang kita alihkan pikirannya itu bisa dengan cara ngobrol dulu, ngobrol. Habis itu kita masukin pikirannya alam bawah sadar. Makanya banyak juga sih orang-orang yang pernah melakukan ketika perut dia lapar gitu. Dia diem. Nah, little voice-nya nerima nih, makan yuk. Akhirnya dia ngomong, makan yuk. Ayo siap gitu. Tanpa spontan, kadang-kadang tanpa dia ngomongnya, ayo apa? Udah ayo aja yuk. Kata dia kan dia yang mengajak makan kan. Makan. Iya ayo. dia yang sudah masukin ke alam bawah sadar gitu. Nah, yang disisain itu apa? Korek. Korek ya, pegang lu koreknya. Kasih lihat kalau mau datang. Nih, korek. Nah, tadi saya sudah mengalihkan pikiran Bang Oki supaya pilih korek gitu ya. Sekarang boleh dibuka kertasnya coba deh. Masa iya? Ayo, bener Bang. Ya kalau salah berarti tinggal di-cut ya. Enggak, kapan kan kita nggak ada bahas-bahas Iya. gitu. Ya kan makanya tadi lu disuruh pilih barang semuanya yang mana. Bener, coba lihat. Anjing. Bener dong, Murat. Kok bisa sih, Bang? Iya. Iya, kenapa sih, Bang? Kok bisa? Ya, anjing, bener. Astagfirullahaladzim. Bener lu. Nih. Bener. Nih, tuh. Nah, kan kita nggak bahas-bahas Korek. mengenai korek terus. Kan tadi saya bilang orang itu jangan sampai overload. Ketika dia overload, selain dia bilang minjem uang 100, dia tuh bisa dimasukin. Ketika Bang Oki saya bilang gimana tentang pekerjaan, kan overload. Aduh Bang, nanti saya masukin korek, terus pikirannya gitu. Itu emang harus berlatih, itu Iya, harus berlatih. soalnya nggak kepikiran. Gue tadi kenapa gue terakhir korek, karena buat gue misalnya korek. Seandainya tadi kalau yang pertama ditunjuknya korek, gagal permainan. Cut boleh. Tapi kan kalau tadi Iya, soalnya tadi gue pikir
bakal nunjuk yang pertama. Iya. Milihnya cuma satu barang, Iya. bukan yang terakhir. Makanya gue kenapa Tapi gua- tadi jujur nggak mau milih korek kan, dalam hati tuh kayaknya enggak, kayaknya, enggak, ya, Bang. iya. Emang korek mau gua terakhir. Nah, iya. Emang gua nggak milih korek enggak, karena menurut gua korek Berarti sempurna itu. sesuatu hal yang Sempurna. berbahaya. Sesuatu hal yang berbahaya korek. Iya, iya, iya. Api soalnya kan. Iya, Iya, gitu kenapa jadi bangsa. Kok bisa ya? Itu Bang namanya. Enggak, gua masih penasaran. Kan kita nggak gimana caranya memasukkan sesuatu sugesti tanpa Berbicara dan Iya, pakai tanpa little- berbicara pakai gitu, little Bang. voice itu. Nah, iya, kayak gitu, mesti berlatih tuh. Jadi kita tuh banyak vibrasi ya. Nih, saya sedikit nih ya. Ada orang tuh pembohong ya. Pembohong banget itu dia. Ketika dia udah down, turun banget gitu energi dia turun banget. Ketika dia ngomong sama orang, dia mengatakan diri dia tuh bohong. Gua tadi ini loh ketemu sama pocong begini. Diri dia bohong dan vibrasi itu menangkap bahwasan diri dia bohong. Paham nggak? Nah, Tanpa jadi ketika disadari itu, makanya tingkatan energi itu luar biasa. Orang-orang yang selalu bahagia diri itu energi dia full. Jadi ketika dia ngomong apa aja, vibrasi dia tuh nangkep. Walaupun kita misalkan ngomong vibrasi itu luar biasa. Makanya kita kalau ngeliat di law of attraction itu getaran energi itu bus udah kayak seperti itu gitu. Kayak seperti itulah kayak. Makanya kita mau menghayal doang nih. Pengen buat naik haji gitu, tukang bubur, bayangin haji gitu kan, pas pulang ke rumah dia ngeliatin gitu, dia ada di situ, itu kan visualisasi namanya kan, visualisasi ngebayangin, akhirnya yang terjadi apa? Tukang bubur itu naik haji. Pakai apa? Makanya kalau orang yang nggak ngerti tentang Islam, dia sebutnya tuh hukum alam. Jadi alam semesta itu mengabulkan apapun yang dia inginkan. Dengan cara apa? Dia berpikir positif aja, dia meyakinin gitu, itu terjadi gitu. Banyak yang terjadi. Tapi kalau kita kan Islam, kita harus ada dorongan bahwasanya segala sesuatu itu yang terjadi itu karena kehendak Allah gitu. Tapi Bang bener ya, gue masih penasaran gitu ya. Kenapa bener gitu? Bang, anjay. Enggak, maksudnya kenapa gitu kan? Kita nggak ngebahas. Karena kita berhadapan langsung pada ahlinya. Oh iya sih. bener. Tidak bisa bicara Iya. Terus kalau kita mengobati orang yang fobia akan sesuatu, Direlaksasi, kita dibuat tenang. gimana kalau kita buat? Setuju nggak kalau udah? Setuju, bisa nggak Bang? Hah? Bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Oke. Ya bisa aja, cuman durasi jadi panjang. Gak apa-apa, kita Jangan. panjang 2 hari, 2 tahun. Gini aja, gua ngasih tips tentang bagaimana sih kita melihat orang ini pemikir atau kayak gimana ya, pemikir atau muda atau kayak Gua gimana pengen, gitu. iya direlaksasi. Coba nih kita pengen lihat doang, tangan begini dong, pengen lihat. Nah lihat nih, kalau Anda bisa belajar nih, jempolnya itu lihat nih di atas. Bang Oki lihat jempolnya di mana? wah lu bocah bawah lu. Ya kan jempolnya sama-sama, maksudnya yang atas ya sebelah kanan. Iya sebelah kanan. Iya. Berbeda kan, nggak semua sama gitu. Coba lihat deh, yang lain coba deh. Coba. Penonton. Ayo. Kencangkan ya tapinya. Enggak, gini. Bang Ono. Pengen lihat kanan, kiri itu apa nih? Kanan tukang cukur tuh. Ini kanan, itu kiri. Nah sekarang gini nih, begini nih, begini nih, lihat nih. Kanan, tadi kiri, ini kiri. Itu kiri. Tadi kiri lagi mana? Kiri, kanan. Tuh gini dong. Kanan itu udah kanan dah. Enggak, coba spontan. Oh kiri. Tadi gini coba. Oh kiri ini. Oh kanan ya. Jadi yang bagus ya no. Tapi Bagus. Jadi gini, sebenarnya sih semua bagus gitu. Cuman ada ininya nih. Jadi kalau lihat kayak gini nih. Kalau jempol di atas kiri, ya dia menggunakan otak kanan. Dia silang. Ya. Ada juga orang yang seimbang otaknya. Ketika dia kiri, ininya kanan di atas. Kalau saya tetap kiri nih, situ sama kayak saya. Kiri-kiri. Nah, kiri-kiri. Kiri. Coba dah ini kiri kan? iya. Coba gininya. Kanan. Mungkin kanan tuh ini di awal gini. Iya kanan. Bukan Ya. gini ya. Iya, nggak bakal nyaman. Iya nggak bisa. Nggak bakal Bang. nyaman. Iya. Gue nyaman begini udah. Kalau Nggak gini bakal. nggak bisa gua. Nggak bakal nyaman. Coba Soalnya saya. kayaknya ini lem. Ini kiri, terus ininya kanan, tuh kanan. Nah jadi kalau kiri, ini kiri, dia sugesif orangnya.
Makanya pasti situ bilang bener nih ya. Saya waktu itu ketemu orang banyak banget, bang ramal saya bang gitu. Saya lihat coba tangannya gini, kanan. Coba lihat lagi, kanan lagi. Kita belum kenal ya, ini saksinya ya. Situ orangnya kritis, analisis, nggak mudah percaya, orangnya gini, dia bengong gini. Oh abang ini tahu katanya. Iya. Jadi sebenarnya ngitung dari otak cara berpikir dia gitu. Jadi kalau dia kalau dia nggak sama kayak saya, dia tuh mudah percaya. Oh, gitu. Dia ini orangnya sugesif, dia ini orangnya sugesif itu jadi sebenarnya kalau orang kayak kita gini nih, gini. Kalau dia suka sama orang gitu, ikut terus, mudah percaya banget gitu gini. Walaupun itu jurang. Walaupun itu jurang ya. Termasuk saya juga gitu. Ikutin gini gitu. Dan orang-orang yang kayak kita nih kiri-kiri gini, kalau buat permainan hipnotis paling mudah. Kayak saya kayak dia itu paling mudah. Kenapa? Karena dia tuh kan misalnya kayak gini. Coba tangannya begini. Sekarang enggak gini. Soalnya tangannya gini misalkan ya. Ya, tangannya gini misalkan dia ngikutin. Bayangin tangannya ada lem ya. Dia nurut aja, dia ngebayangin tangannya ada lem gitu. Akhirnya apa? Sekarang lengket. Akhirnya nggak bisa dibuka gitu. Karena apa? Dalam otak dia, tangan gua ada lemnya. Ketika tangan ada lemnya, lengket gitu. Tapi kalau yang kanan, kayak kanan begini, dia akan critical area dia tuh akan main. Dia berpikir, masa sih? Nggak mungkin ya gini. Akhirnya kelepas. Itulah yang terjadi. Orang-orang yang tangannya kanan itu, dia berpikirnya otak kiri. Otak kiri itu kritis, analisis gitu. Nggak mudah percaya, sulit percaya. Tapi kalau yang kiri ini, dia menggunakan otak kanan. Kanan tuh sugesif, kita bicara ke sedekah misalkan. Kalau kita nih gini nih ya. Kecuali dia punya trauma ya. Jadi dia trauma tentang masa lalu dia tuh bahwasannya kalau terlalu percaya tuh begini. Akhirnya dia merubah haluan. Nah akhirnya dia apatis. Gua gini. Bisa terjadi, itu karakter masuknya. Itu main ayam. Enggak, tapi emang gue tuh nggak kalau begini nggak nyaman karena kayaknya. Nah makanya Allah itu luar biasa nyiptain ada yang ini kiri, ada yang ini kanan ya. Dia seimbang. Terkadang dia menggunakan yang otak kiri. Nah kalau yang orang yang berbeda-beda tuh gini ini kanan, terkadang dia menggunakan otak kiri, kadang menggunakan otak kanan gitu. Jadi dia balance gitu. Kalau orang-orang yang Bagus. iya. Tergantung. Di mana namanya balance bagus. Enggak lu mau beri ke kiri. Terus gimana? Itu yang mudah dihipnotis. Jadi dia menggunakan otak kanan. Kiri kan tadi coba cek. Bawah kiri dia. Atasnya kiri kan? Coba. Kanan dia ya? Enggak, coba kayak gini spontan. Spontan gitu. Coba gini. Coba gini, kasih lihat saya. Oh dia kanan. Gua enggak ngelihat gua. Dia kanan. Ini ya kiri, seimbang. Enggak seimbang. Di sini enggak ada yang kiri-kiri. Tadi si tetehnya juga kan kiri itu ya. Tuh, tapi ini kanan kan, coba lihat ya. Tuh, kanan kan. Yang ininya pasti ini gini gitu ya. Yang atas itu yang dihitung, Tuh, coba tuh. Enggak ada yang sama kan? Coba kanan, kiri. Berarti dia ada kritisnya dia. Jadi ya kritis, dia agak-agak sedikit gini gitu. Enggak, kiri saya tadi kiri gitu. Dia tuh emang orangnya tuh kadang kalau ada di editor baru gue ini, misalkan dia pengen menyampaikannya poinnya A gitu ya, tapi sama kita tim yang lain ke B aja, tapi tetap dia ke B-nya itu harus ke A dulu gitu Bang. Dan A-nya ini harus ikut ke B juga gitu. Kayak kemarin gue kayak contoh bikin gambar thumbnail tuh ya. Kata gue udah gambarnya bagus yang nggak usah pakai apa dia kemarinnya. Background coretan. Iya, itu target gue tuh bagus itu kata dia. Ganti aja warna kuning. Kata dia nih yang satu lagi. Udah kata gue udah. Gitu jadi emang orangnya super kritis lah. Bagus lah kata gue. Ya kritis ada bagusnya juga, tapi ada juga yang kurang baiknya. Ketika masukan dikasih, dia akan menolak mentah-mentah dulu atau difilter dulu kelamaan. Jadi kalau misalkan bom nih 10 detik tik mungkin kuning atau komandannya kuning karena kuning itu oh iya kuning karena akhirnya udah gitu. Ya harus percaya, kita tuh harus percaya satu arahan. Wah ini kuning nih, langsung potong. Jangan nunggu dulu. Kan maksudnya udah kita itu idenya coba kok ditempain di WA dulu, kata gue bilang gitu kan ya di grup. Dia nggak bisa, gue nggak bisa bang, gue mesti ngobrol langsung gitu. Dan gitu dah. Waktu itu
setelah ketemu ya udah kita di grup aja gitu. Lebih emang butuh. Siapa? Kenalin Bang siapa ini? Bang Encang, tau nggak lo Encang? Iya. Encang itu sebuah makanan yang terbuat dari Lumian. Kacang itu. Kacang. terus kita main lagi. Main apa? Ya main kayak gini lagi aja, biar kalau muda tahu juga dan makin paham gimana caranya biar tidak tersugesti. Suruh pahamin dulu aja baru yakin. Oh iya itu kalau muda. Oh ya kalau muda, kalau menurut kaum muda pertama yakin dulu apa? Pahamin dulu. Pahamin dulu apa yakin Pahamin dulu. dulu baru Ya, yakin tuh, gitu. benar emang begitu lah pokoknya saya ahlinya. Ya. Oke. Udah Oke. sampai sini aja. Udah. Jangan. Lu mau kemana sih? Buru-buru banget. Udah kan ada lagi. Oh iya. Maksud kan lu belum di terapi dulu. Ya kan kita mau main tornado, Bos. Iya. Kan kalau misalkan ketinggian lu masa gua udah naik genteng dulu biar ngetesnya takut apa kagak. Jadi gimana? Kita lu takut sama perempuan juga. Takut, lu sama. Gua emang nggak takut. Cuma menghargai. Iya. Iya, biar tidak makin panjang lebar. Agak pusing intinya mah. Jadi kemana-mana lu. Itulah kalau mudah obrolan singkat gua sama Iqbal sama ahli hipnoterapi Bang Fadil. Bang punya IG, punya media sosial? Punya atau gitu. punya YouTube juga. Ya YouTube kita di Dia punya YouTube. Dia ini nyanyi. Dia nyanyi di YouTube-nya. Namanya apa Bang? Namanya Bang? Panais. Panais. Suaranya topat-topat apalagi kalau ada lagu tentang itu, sholawatan. Masya Allah. Oh, adem aja coy. Bener, udah kayak di bawah dingin. Iya, enak banget pokoknya. Pokoknya kalau Masya udah Allah, di tabarakallah. subscribe, di like, di komen, di share ke teman-teman semuanya biar bisa viral. Pokoknya suaranya emang jos gandos. Dulu nggak bisa nyanyi saya, Terus kok bisa nyanyi? menghipnotis diri sendiri. Oh iya. Jadi bisa nyanyi, Besok jadi bisa gua nyanyi, juga. jadi bisa nyanyi, jadi bisa Oh nyanyi. iya, emang gak bisa nyanyi. Makanya banyak pertanyaan, bisa nggak sih bang menghipnotis diri sendiri? Bisa, Caranya? bisa gitu. Kayak gini panas kan ya? Panas loh Bang. Ya, Panas bakar itu bulunya. Ya. Panas lah. Hah, panas nggak? Coba. Coba kalau kita ngomong nggak panas, nggak Nggak, panas, nggak. bisa nggak? Bisa panas. Iya, ya dah, dah. Panas gitu. Sakit. Itu angin bisa dimatiin nggak coba? Anginnya Bang. bisa dimatiin nggak? Bisa dipencet bisa. Ya matiin dulu coba deh. Coba matiin. Satu lagi. Bawahnya. Dah. Terus Nah, coba panas nggak? panas Bang. Serius panas nggak? Iya. Coba yakinin. Nggak panas gitu coba. Enggak panas. Panas nggak? Hangat doang. Aduh, panas Bang. Ya, kebakar dah. Panas nggak? Nih, sekarang gini. Saya yakin. Iya, panas. Enggak, ini mesti sama yang ahlinya gitu. Jadi gini. Gue nggak berani berantem sama dia. Kenapa emang? Badannya gede banget. Tiba-tiba pacar kita digodain sama yang badan gede itu, kita nggak berani. Jadi berani nggak? Berani lah. Itu alam bawah sadar kita. Kita menyeting diri sendiri gitu. Bawaan kita jadi berani gitu. Terus kita juga ada orang gemuk nggak bisa lari kan. Tiba-tiba dikejar. Tiba-tiba dikejar anjing, bisa lari nggak mau Ki? Bahar kencang lah. Kalau bisa naik pagar nggak? Bisa lah. Itu namanya alam bawah sadar dia menyeting secara otomatis gitu. Kalau saya manual. Jadi kalau misalkan api tadi panas dinyobain ya. Jadi punya korek mau kan ya. Nah, saya menyeting misalkan diri saya gini. Gosong tuh. Jadi saya menyeting diri saya gini. Api itu nggak panas gitu. Itu settingnya. Mau nyoba lagi nggak? Kagak panas gua jadi ngadi-ngadi lu. Sensitif kulit itu kan di sini ya. Iya. Sensitif kulit kan di sini gitu Ada ya. bulunya. Coba lu deh bentar. jangan. Panas ya? Ini mah dong. Ada bulunya bang, mau gosong kan? Iya. Ngeri gua. Biar gini. Berarti korek ini panas ya? Gitu. Nih, nyoba lagi ya? Enggak, Mau lagi ya? enggak udah. Iya, ada bulunya. Enggak, emang panas. Panas kan? Iya. Apinya aja panas bagi api beras. Masya Allah. Makanya sahabat Rasul tuh sama tuh. Kalau lagi inget-inget dosa, aduh. Jadi nggak jadi berbuat maksiat gitu. Emang ya, ini bang, ini ada bulunya.
Nah, Makan, yang nggak ada bulunya mana? Ih, jangan semua. Kita mah kan mangke. Gitu memang emang panas Bang. Tapi emang tadi emang awalnya enggak, Hmm. tapi ketika gue ngerasa lama-lama kok kayak ada Panas yang ya? panas gitu. Iya. Nah, jadi gini, kita nggak buat yakin misalkan api itu nggak panas gitu. Hati-hati bang. Hah? Hati-hati. Kan ada asuransi di tas kan? Ada nggak nih? Belum. Iya Mas Bang, aduh jangan Bang, Hah? jangan bang, panas. Nih lihat nih. Kalau muda jangan coba ini di rumah ini, sama ahlinya doang nih. Kita ngomong dalam hati. Iya. Api itu nggak panas, api itu nggak panas. Kita tempelin gini. Tep. Bang itu ada bunyi enggak? Tuh. Ini jalannya pelan ya. Hmm. Bukan jalan cepat. Balik lagi. Dan besinya nempel kan Iya. sama tangan. Iya. Bang panas Bang. Iya bang. Bang. Lah udah. Tuh. Tempel ini Panas, nggak? panas. Panas ya. Nggak, dia emang dia nih. Kan tuh. Jadi gitu. Jadi kita ngomong sakit itu panas, hangat kan? Iya, iya Bang. Hangat kan? Jadi bukan rekayasa. Weh. Tuh, panas kan tuh. Panas cowok. Panas coba bener. Ini panas bener. Panas kan? Nempel itu kan? Iya bener Bang. Tuh. Kok bisa sih Bang? Kan demi das. Oke kalau mudah cukup sampai sini, bantu channel Bang Fadil di Panais dan bantu channel ini juga biar bisa makin berkembang, biar bisa makin dikenal banyak orang juga dan bisa makin mendunia. Wah, luar biasa. Amin. Caranya gimana Bang Iqbal? Apanya tuh? Lah caranya kasih tau penonton. Caranya subrek. Tuh. Subrek apa? Kok keringetan dia? Kenapa dia? Bang ini kenapa tuh Bang? Coba. Enggak, kalau gue kan mau orangnya keringetan, Cok. Hmm. Keringetan itu. Lo nyalain lagi yang ini tuh. Iya, gerah banget ini. Nah, dia mah begitu Bang Model. Kira-kira dia bisa diubah nggak dia? Jadi apa? Power Ranger. Iya. Nah, bisa nggak dia rokoknya pahit. Enggak bisa. Emang rokok filter pahit. Apa bisa nggak dia? Nggak bisa lah. Rokoknya- Udah. Hah? Itu bang itu. Nggak bisa ya rokoknya jadi pahit, rokoknya pahit gitu ya. Apa? Dia ketakutan ngeliat dari mukanya gitu. Oh gitu ya? Oh, iya, gelisah. Oh Iya, iya, siap. gelisah ya. Enggak emang gerah. Oh iya. Kalau udah caranya di like, comment, share, sama di klik tuh tombol merah, terus klik juga loncengnya biar setiap ada video baru dari Das kalau muda bisa langsung dapat notif. Oke kita bertiga pamit. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.